Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Tri Utami dengan NIM 220906500007 dari jurusan Ekonomi Pembangunan kelas D. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang inflasi dan pengangguran. Tujuan video ini dibuat yaitu untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Ekonomi Makro yang diampu oleh dosen Bapak Muhammad Jamil SE MSI. Baik, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita masuk ke pembahasan materinya. Sebelum kita memahami lebih lanjut mengenai inflasi dan pengangguran, terlebih dahulu kita harus mengetahui pengertian dari inflasi dan pengangguran. Adapun pengertian dari inflasi dan pengangguran yaitu inflasi adalah proses kenaikan harga-harga umum secara terus-menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi, kecuali bila kenaikan itu meluas pada barang lainnya. Sedangkan pengertian pengangguran adalah mereka yang tidak mempunyai pekerjaan dan sedang tidak aktif mencari pekerjaan. Jenis-jenis inflasi. Menurut sifatnya, jenis-jenis inflasi terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama inflasi rendah. Inflasi rendah yaitu inflasi yang besarnya kurang dari 10% per tahun. Yang kedua yaitu inflasi menengah. Inflasi menengah yaitu inflasi yang besarnya antara 10-30% per tahun. Yang ketiga yaitu inflasi berat. Inflasi berat yaitu inflasi yang besarnya antara 30-100% per tahun. Yang keempat yaitu inflasi yang sangat tinggi, yaitu inflasi yang ditandai oleh naiknya secara drastis hingga mencapai 4 digit sampai 100%. Jenis-jenis inflasi berdasarkan sebabnya. Demand pull inflation. Inflasi ini timbul karena adanya permintaan keseluruhan yang tinggi di satu pihak, di mana pihak lain kondisi produksi telah mencapai kesempatan kerja penuh atau full employment. Yang kedua yaitu cost push inflation. Inflasi ini disebabkan turunnya produksi karena naiknya biaya produksi. Akibat naiknya biaya produksi, maka dua hal yang bisa dilakukan oleh produsen, yaitu yang pertama, langsung menaikkan harga produknya dengan jumlah penawaran yang sama, atau harga produknya naik karena menarik permintaan dan penawaran. Jenis-jenis inflasi berdasarkan asalnya. Yang pertama yaitu inflasi yang berasal dari dalam negeri atau domestic inflation, yang timbul karena terjadinya defisit dalam pembiayaan dan belanja negara yang terlihat pada anggaran belanja negara. Yang kedua yaitu inflasi yang berasal dari luar negeri. Karena negara-negara yang menjadi mitra dagang, suatu negara mengalami inflasi yang tinggi. Definisi inflasi merayap dan hiperinflasi. Inflasi merayap adalah proses kenaikan harga-harga yang lambat jalannya. Yang digolongkan kepada inflasi ini adalah kenaikan harga-harga yang tingkatnya tidak melebihi 2 atau 3% setahun. Malaysia dan Singapura adalah dua dari negara-negara yang tingkat inflasinya dapat digolongkan sebagai inflasi merayap. Sedangkan hiperinflasi adalah proses kenaikan harga-harga yang sangat cepat, yang menyebabkan tingkat harga menjadi 2 atau beberapa kali lipat dalam masa yang singkat. Selanjutnya yaitu metode pengukuran inflasi. Suatu kenaikan harga dalam inflasi dapat diukur dengan menggunakan indeks harga. Ada beberapa indeks harga yang dapat digunakan untuk mengukur laju inflasi, yaitu yang pertama Consumer Price Index atau CPI, yaitu indeks yang digunakan untuk mengukur biaya atau pengeluaran rumah tangga dalam membeli sejumlah barang bagi keperluan kebutuhan hidup. Yang kedua yaitu Producer Price Index adalah indeks yang lebih menitik beratkan pada perdagangan besar seperti harga bahan mentah atau raw material, bahan baku atau barang setengah jadi. Yang ketiga yaitu GNP atau GNP Deflator adalah jenis indeks yang berbeda dengan indeks CPI dan PPI, di mana indeks ini mencakup jumlah barang dan jasa yang termasuk dalam hitungan GNP, sehingga jumlahnya lebih banyak dibanding dengan kedua indeks sebelumnya.
Dampak inflasi. Secara khusus, dapat diketahui beberapa dampak negatif maupun positif dari inflasi, yaitu dampak negatifnya ada 3. Yang pertama, produsen cenderung memanfaatkan kesempatan kenaikan harga untuk memperbesar keuntungan dengan cara mempermainkan harga di pasaran. Yang kedua, bila inflasi berkepanjangan, produsen banyak yang bangkrut karena produknya relatif akan semakin mahal, sehingga tidak ada yang mampu membeli. Yang ketiga yaitu jurang antara kemiskinan dan kekayaan masyarakat semakin nyata yang mengarah pada sentimen dan kecemburuan ekonomi yang dapat berakhir pada penjarahan dan perampasan. Selanjutnya yaitu dampak positif. Yang pertama yaitu masyarakat akan semakin selektif dalam mengkonsumsi. Produksi akan diusahakan seefisien mungkin dan konsumtifnya dapat ditekan. Yang kedua yaitu inflasi yang berkepanjangan dapat menumbuhkan industri kecil dalam negeri menjadi semakin dipercaya dan tangguh. Yang ketiga yaitu tingkat pengangguran cenderung akan menurun karena masyarakat akan tergerak melakukan kegiatan produksi dengan cara mendirikan atau membuka usaha. Penyebab terjadinya inflasi. Yang pertama yaitu tingginya permintaan. Jika permintaan terhadap sebuah barang atau jasa naik, sedangkan jumlah penawarannya menurun, maka akan tidak seimbang. Keadaan ini menyebabkan harga barang dan jasa menjadi naik. Yang kedua yaitu meningkatnya biaya produksi. Adanya desakan biaya produksi semakin naik, membuat harga barang dan jasa menjadi naik, dan jumlah uang beredar bertambah. Jika jumlah barang tetap sedangkan jumlah uang beredar lebih banyak, maka harga akan menjadi mahal. Selanjutnya itu cara mencegah inflasi. Yang pertama, menggunakan kebijakan moneter. Sasaran kebijakan moneter dapat dicapai melalui pengaturan jumlah uang beredar. Yang kedua yaitu kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal menyangkut pengaturan tentang pengeluaran pemerintah serta perpajakan yang secara langsung dapat mempengaruhi permintaan total dan dengan demikian akan mempengaruhi harga. Yang ketiga yaitu kebijakan yang berkaitan dengan output. Kenaikan output dapat memperkecil laju inflasi. Kenaikan jumlah output ini dapat dicapai misalnya dengan kebijaksanaan penurunan biaya masuk sehingga impor cenderung meningkat. Bertambahnya jumlah barang dalam negeri cenderung menurunkan harga. Yang keempat yaitu kebijakan penentuan harga dan indexing. Ini dilakukan dengan penentuan harga, serta didasarkan pada indeks harga tertentu untuk gaji ataupun upah, gaji atau upah secara real tetap. Kalau indeks harga naik, gaji atau upah juga akan dinaikkan. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis pengangguran. Berdasarkan penyebab terjadinya, jenis-jenis pengangguran terbagi menjadi 7, yaitu yang pertama, pengangguran friksional. Sifatnya sementara disebabkan oleh kendala, yaitu informasi dan kondisi geografis antara pelamar dengan pembuka lamaran pekerjaan. Ini terjadi karena pelamar kerja tidak mampu memenuhi syarat yang dibutuhkan oleh pembuka lamaran kerja. Yang kedua yaitu pengangguran konjungtural, pengangguran yang disebabkan oleh naik turunnya siklus ekonomi. Yang ketiga yaitu pengangguran struktural, pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan struktur ekonomi dan corak ekonomi dalam jangka panjang. Yang keempat yaitu pengangguran musiman, keadaan menganggur yang disebabkan oleh fluktuasi ekonomi jangka pendek yang menyebabkan tenaga kerja untuk menganggur. Yang kelima yaitu pengangguran siklikal, pengangguran yang menganggur akibat imbas naik turun siklus ekonomi sehingga permintaan tenaga kerja lebih rendah daripada penawaran kerja. Yang keenam yaitu pengangguran teknologi, pengangguran yang disebabkan adanya perubahan tenaga manusia menjadi tenaga mesin. Yang ketujuh dan yang terakhir yaitu pengangguran siklus, pengangguran yang diakibatkan oleh menurunnya kegiatan perekonomian karena terjadi resesi. Selanjutnya yaitu berdasarkan cirinya, pengangguran terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama pengangguran terbuka. Pengangguran ini tercipta sebagai akibat pertambahan lowongan pekerjaan yang lebih rendah dari pertambahan tenaga kerja. Sebagai akibatnya, dampak perekonomian semakin banyak jumlah tenaga kerja yang tidak dapat memperoleh pekerjaan.
Yang kedua yaitu pengangguran tersembunyi. Di banyak negara berkembang, seringkali didapati bahwa jumlah pekerja dalam suatu kegiatan ekonomi adalah lebih banyak dari yang sebenarnya diperlukan, supaya ia dapat menjalankan kegiatannya dengan efisien. Kelebihan tenaga kerja yang digunakan digolongkan dalam pengangguran tersembunyi. Yang ketiga yaitu pengangguran bermusim. Pengangguran ini terutama terdapat di sektor pertanian dan perikanan. Pada musim hujan, penyadap karet dan nelayan tidak dapat melakukan pekerjaan mereka dan terpaksa menganggur. Pada musim kemarau pula, para pesawat tidak dapat mengerjakan tanahnya. Di samping itu, pada umumnya para pesawat tidak begitu aktif di antara waktu sesudah menanam dan sudah menuai. Apabila dalam masa di atas penyadap karet, nelayan dan pesawat tidak melakukan pekerjaan lain, maka mereka terpaksa menganggur. Penganggur seperti ini digolongkan sebagai pengangguran bermusim. Yang keempat yaitu setengah menganggur. Di negara-negara berkembang, penghijrahan atau migrasi dari desa ke kota adalah sangat pesat. Sebagai akibatnya, tidak semua orang pindah ke kota dapat memperoleh pekerjaan dengan mudah, sebagaimana menjadi penganggur sepenuh waktu. Di samping itu ada pula yang tidak menganggur, tetapi tidak pula bekerja sepenuh waktu, dan jam kerja mereka adalah jauh lebih rendah dari yang normal. Selanjutnya yaitu akibat pengangguran. Bagi perekonomian Indonesia, akibat pengangguran terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, penurunan pendapatan per kapita. Yang kedua yaitu penurunan pendapatan pemerintah yang berasal dari pajak. Yang ketiga yaitu meningkatnya biaya sosial yang harus dikeluarkan pemerintah. Bagi masyarakat, akibat pengangguran terbagi menjadi 3 juga, yaitu yang pertama, menjadi beban psikologis dan psikis. Yang kedua, dapat menghilangkan keterampilan karena tidak pernah dipakai untuk bekerja. Yang ketiga yaitu menimbulkan ketidakstabilan sosial dan politik seperti meningkatnya tindak kriminalitas. Selanjutnya yaitu penyebab terjadinya pengangguran. Ada 5. Yang pertama, ketidakseimbangan laju pertumbuhan penduduk dengan lapangan kerja yang tersedia. Artinya, jumlah tenaga kerja lebih banyak dari jumlah lapangan kerja. Yang kedua yaitu rendahnya laju investasi produktif. Yang ketiga yaitu siklus bisnis yang melemah. Yang keempat yaitu rendahnya kualitas pendidikan dan keterampilan masyarakat. Yang kelima yaitu strategi industri yang labor saving. Cara mengatasi pengangguran. Yang pertama yaitu membuka lapangan kerja. Yang kedua, meningkatkan peredaran modal usaha. Yang ketiga, menempatkan pencari kerja di tempat yang tepat. Yang keempat, melatih para pencari kerja untuk membuat usaha sendiri. Yang kelima yaitu memberikan penyuluhan ke masyarakat. Selanjutnya yaitu hubungan antara inflasi dan pengangguran. Dari grafik kurva Phillips tersebut, dapat dilihat bahwa tingkat inflasi dan pengangguran memiliki hubungan yang negatif. Semakin tinggi tingkat inflasi, maka tingkat pengangguran akan menurun. Begitupun sebaliknya. Baik, terima kasih. Itulah tadi hasil pemaparan materi tentang inflasi dan pengangguran. Demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau pernyataan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.